salah satu workshop ini adalah salah satu event dalam rangka menyemarakkan HUT ke-79 Republik Indonesia. Begitu. Baik, telah hadir di sini narasumber kita yang Masya Allah sekali. Ini adalah idola saya, apalagi kalau saya melihat konten dari IPedia itu kayaknya nggak punya lelah gitu ya, selalu bersemangat. Jadi yang nonton itu juga ikutan semangat. Saya kenal beliau ini awalnya ketika tahun 2020, mungkin Teh Karin lupa ya, karena saya di sana belajar, diajari oleh Teh Karin tentang membuat reel. Ketika waktu itu sama-sama menjadi ambasador konferensi Ibu Pembaharu. Nah, itu yang kita bermain bareng reel itu saya diajari oleh Teh Karin. Nah, kita kenalan dulu dengan narasumber cantik kita pada malam hari ini. Nama lengkap beliau adalah Karinta Utami, dikaruniai 2 anak, 6 tahun dan 3 tahun. Pendidikan formalnya 2007 sampai 2011 beliau belajar di Institut Teknologi Bandung. 2021 hingga 2023 beliau melanjutkan di Universitas Pendidikan Indonesia. Saya mengikuti ini dari konten beliau, Ibu Sekolah Lagi. Ingin banget saya melihat konten-konten beliau itu ada rasa iri, iri-iri dalam hal baik ya. Keren sekali, tetap semangat untuk senantiasa belajar. Riwayat pekerjaan beliau, wah tidak bisa ini saya speechless sekali ya. Beliau adalah, saya bahasa Inggrisnya agak mengharukan, Teh Karin jangan tertawa ya. Environmental Engineer PT Pertamina Geothermal Energy, leader Tasikmalaya Hijabers, founder kegiatan sosial Tasik Amalia, owner Rere Bright, produser This Me IPedia TV, founder Sekolah Rumah Seru dan Tasik Read Aloud, Tekrek, Sekretaris Regional Ibu Profesional Tasikmalaya, dan Wali Kota Hexagon City 2023. Beliau juga aktif membuat konten di akun Karinta Utami dan dengan hashtag Ibu Sekolah Lagi. Ini yang paling saya senang sekali adalah konten-konten beliau dengan hashtag Ibu Sekolah Lagi ini. Keren banget. Di bidang pendidikan, beliau berprestasi tidak hanya di Indonesia tapi juga di internasional sebagai Best Paper Presenter dan Best di International Seminar Discoursing Mental Health in Education di India. Masya Allah, sudah ke India saja Teh Karin. Best Virtual Presenter, International Seminar The Transformation of Elementary Education for Welcoming Smart Society 5.0 di UPI. Publikasi artikel ilmiahnya juga sudah banyak, di 4 jurnal nasional dan 3 jurnal proceeding. Mempunyai HKI Media Pembelajaran Modified Engklek. Wah, penasaran sekali seperti apa. Mungkin nanti bisa di-spill engkleknya seperti apa. Ini penasaran saya ya. Membuat play kit alas engklek. Engklek atau angklek ya. Aku bisa doa harian. Dan board game mengenai emosi anak. Artikel penelitian tentang literasi sudah 2 artikel yang beliau terbitkan. Beliau juga pernah meraih juara 1 Read Aloud Challenge 2023 by Let's Read Indonesia and Sidina Community. Masya Allah. Silakan berkenalan, bisa mengikuti akun Instagram beliau @Karinta Utami atau subscribe di channel YouTube Teh Karin, Karinta Utami. Wah, sungguh prestasinya tidak kaleng-kaleng ya, padahal usianya masih muda, jauh dari saya. Artinya saya sudah dewasa, sudah lebih tua. Baik, tidak berlama-lama lagi, kita berikan waktu dan kesempatannya untuk Teh Karin berbagi bagaimana sih mengelola waktu sehingga tetap berproduktif dengan banyak sekali kegiatan yang beliau lakukan ya. Silakan Teh Karin.
Terima kasih banyak, Mbak Uki. Kita ketemu lagi ya setelah 4 Iya. tahun di pertemuan pertama. Ketemu lagi dan Iya, masih berhubungan dengan pembuatan konten ternyata ya malam hari ini ya. Wah, makasih banyak Mbak betul. Uki dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini terpantau. Wah. Aku mau ini dulu ya, mau mention teman-teman yang ada di sini tuh kayaknya apa gini nih Mbak Nike. Jadi ada Mbak Sukma, ada Mbak Dina atau Ibun, ada Mbak Manda, ini dan Mbak Bilkis, Teh Bilkis ini. Ini tuh udah pernah ikut kelas yang aku adakan, terus sekarang ikut lagi malam-malam ini menandakan para ibu ini tuh kayaknya selalu haus ilmu gitu ya Mbak Uki ya. Betul Boleh nih sekali. tangan Apalagi kalau ini udah buat ketemu Teh Karin mm, itu kayaknya bisa memantik energi makin bersemangat begitu. aduh. Jadi agak berat ya tugas saya ya. Tapi sebenarnya dengan kita berkumpul terus ketemu ini tuh sebenarnya insya Allah kita bisa nambah semangat. Apalagi difasilitasi sama Ruang Produktif Ibu. Wah, makasih nih teman-teman dari Ruang Produktif Ibu. Halo juga nih Mbak Ina Nur Afia, salam kenal juga. Aku hari ini mau sharing nih, kita akan ngobrol-ngobrol. Dan hari ini mungkin malam hari ini ada hal-hal agak teknis, ada juga banyak juga yang berhubungan dengan mindset atau strong mind kita konten. Kalau yang aku lihat di sini nih kayaknya udah pada jadi banyak di antaranya itu udah jadi konten kreator semua karena mayoritas aku follow akunnya dan aku juga udah tahu nih teman-teman di sini udah banyak membuat konten. Terus aku juga menarik nih kenapa teman-teman dari Ruang Produktif Ibu, Mbak Nike khususnya ngobrol approach ke aku buat sharing. Dulu tuh awalnya kita mau bahas tentang basic gitu ya, bagaimana membuat konten dan lain-lain. Tapi ternyata kita cari lagi nih, kira-kira tema apa ya yang memang lebih detail, lebih teknis, dan akhirnya kita akan sharing tentang bagaimana sih mengelola waktu. Ya, kalau tadi kata Mbak Uki, aku pengennya berapa puluh jam gitu ya, kayaknya banyak yang request gitu ya. Karena tapi teman-teman kayaknya mau sebanyak apapun jam yang dikasih ke kita, kalau misalnya kita belum bisa mengelolanya itu kayaknya kurang terus gitu ya. Nah, malam hari ini kita akan bareng-bareng nih sama aku juga di sini. Nah, oke, sebentar ya. Oke, kita akan sharing aku Bismillahirrahmanirrahim tentang kelola waktu membuat konten. Nah, di sini aku sudah berapa tahun ya berada di IPedia tuh berarti 4 tahun menjadi konten kreator. Jadi konten kreator nanti kita akan bahas ya. Konten kreator tuh apa aja sih? Apakah yang hanya ada di Instagram gitu ya? Nah, aku sendiri menjadi konten kreator salah satunya adalah sudah 4 tahun di IPedia Berita Baik. Kita menghasilkan setiap pekan sebuah tayangan talk show yang hadir di YouTube-nya IPedia. Lalu di akun media sosial pribadi aku juga menjadi konten kreator dan menjadi freelance sosial media spesialis atau konten kreator di ada beberapa komunitas gitu ya. Jadi semoga malam hari ini ya kita sharing berdasarkan pengalaman dan ilmu-ilmu juga yang aku dapat dari beberapa kelas yang pernah aku ikutin gitu ya. Ini tadi perkenalan yang sudah disampaikan dengan sangat baik ya, Masya Allah Mbak Uki. Nah, aduh ini sebentar aku ganti dulu ya, ini kayaknya kurang jelas. Jadi malam hari ini, sebentar ya, malam hari ini kita akan, aku bilangnya belajar bareng-bareng ya, apalagi aku seneng banget, apalagi teman-teman di sini malam-malam gitu ya bersedia buat apa namanya bersedia buat belajar bareng. Ini bisa dipakai buat istirahat sebenarnya, tapi teman-teman di sini memilih untuk mau belajar bareng. Nah, nanti ada beberapa hal yang akan disampaikan gitu. Yang pertama tentang basic lah tentang konten kreator. Jadi di sini aku mungkin mindsetnya tuh teman-teman sudah mengetahui basic lah ya bagaimana membuat konten dan lain-lain. Jadi tidak akan dibahas teknis bagaimana pembuatan kontennya, tapi nanti kita lebih ke bagaimana sih kita memaksimalkan kalau teman-teman sudah apa ya sudah pernah bikin konten atau sedang menekuni bidang itu, nah nanti kita akan coba optimalkan supaya bisa lebih baik lagi dengan mengelola waktunya. Oke.
Nah, sebelumnya teman-teman, aku pengen di sini beberapa hal yang disiapkan. Nah, sebenarnya ini basic ya, seperti halnya kelas-kelas yang lain gitu, teman-teman. Yang pertama, menyiapkan diri nih untuk mau belajar, berkembang dan berkarya. Karena malam hari ini kita bukan cuma belajar aja, bukan nambah ilmu pengetahuan, bukan hanya nambah skill, tapi nanti kita akan melalui challenge, kita akan melahirkan sebuah karya. Teman-teman boleh menyiapkan alat tulis gitu ya, mau mungkin pensil, pulpen, kertas, atau notes di gadget itu dipersilahkan karena mungkin ada beberapa hal aku biasanya kalau ikut kelas tuh kayak tiba-tiba, oh iya ini gitu, ingat sesuatu. Nah itu supaya nggak lepas tuh biar menangkap materi dan aha momen itu teman-teman boleh menyiapkan alat tulis. Teman-teman boleh menyiapkan tempat yang nyaman ya, seperti halnya tadi apa ya, ini tagline Ibu, ruang produktif Ibu ya gitu ya, dari tempat ternyaman di dalam rumah. Nanti juga teman-teman boleh sambil cemil, boleh cemilan, boleh minum, boleh. Teman-teman diharapkan bersiap untuk aktif ya. Kalau yang tidak bisa on cam boleh on mic. Nanti kalau dipersilakan atau mau ngomen di kolom komentar tuh boleh banget. Karena di sini kita harapannya dua arah supaya mungkin ilmunya nggak cuma dari aku aja. Teman-teman nanti mau menyampaikan juga boleh. Kurang lebih kita akan bahas tentang apa itu konten kreator, bagaimana manajemen waktu, dan tips untuk mengelolanya. Nah, sebelumnya mau main games dulu boleh nggak sih, Mbak Uki? Supaya nggak ngantuk nih. Oke, seru Boleh nih. sekali, yang bener. Apalagi dingin-dingin gini untuk menghangatkan suasana. Mbak Asik. main, yuk Mbak main. Tapi di Tangerang Selatan di sini tuh panas, Mbak Uki. Oh gitu. Ya, ini tadi lagi ngomongin angin. Angin tuh kayaknya anginnya nggak lewat ya ke sini Nggak ya. lewat sana ya. Waduh. Kayaknya dari Batam itu langsung gitu ya ke Kediri ya, nggak lewat ke Tangerang Oke. Selatan. Oke, nggak apa-apa. Nah, aku pengen coba nih, biar mengetes konsentrasi dulu. Kalau misalnya ada di Clash of Champion, ayo. Siapa yang nonton? Aduh. Siapa nih? Dukung siapa nih? Mbak Uki dukung siapa? Belum nonton, Mbak. Aku nontonnya yang versi Korea. Yang Oh, yang Indonesia belum nonton. University War itu ya? Oh Ya, iya. betul. Ini udah University nonton. War. Kalau misalnya di sana tuh, aku inget banget di Clash of Champion tuh ada Memory Madness, di mana mereka tuh kok harus menghafal nomor gitu ya. Kita akan coba ya, para ibu-ibu ini apakah bisa bermain Memory Madness? Teman-teman boleh mengamati gambar-gambar ada ini latarnya di rumah sakit gitu ya. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang aku tanyakan. Cara mainnya, teman-teman menulis jawabannya di kolom komentar ya. Jadi di kolom komentar biar kelihatan nih siapa yang duluan jawab ya. Siap-siap ya. Oke. Siap-siap, Tuh, teman-teman. siap-siap ya. Boleh semuanya ikutan ya. Dia silakan mulai diperhatikan ya, dari mulai warna, jumlah, ada gambar apa, dan lain-lain. Nanti kita akan ajukan pertanyaannya. Aku hitung sampai 10 deh ya. Dalam hati aja hitungnya, biar teman-teman konsentrasi. Oke, diingat-ingat ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama. Tulis di kolom komentar ya, teman-teman ya. Dan Kira-kira berapa pasien, ada berapa pasien yang tangannya memakai bantuan penyangga tangan? Wah, teman-teman nanti tadi perhatiin nggak? Kira-kira ada berapa ya? Ada berapa pasien? Boleh ditulis di kolom komentar. Satu, dua, tiga, empat. Wah wah, pada keren nih. banyak yang Mbak menebak nih. Amanda ini tiga, Teh Bilkis empat. Wah, dua, tiga. Wah, kita coba cek ya ada berapa ya. Oke, silakan dihitung ada berapa yang kan? Satu, dua, tiga. Tiga, berarti Mbak Manda. Mbak Manda ingat ya, kamu dapat poin satu ya. Kak Ina juga Kak Ina jawab juga tiga. dapat satu, keren. Oke, lanjut yang selanjutnya ya. Kita akan lihat lagi. Apa warna spray yang dipakai di kasur di ruang perawatan? Warnanya apa? Ada yang Aduh, perhatiin nggak ya kira-kira ya? Wih, Mbak Dika wih, duluan nih. Ungu, ungu, biru. biru, biru. Emang iya sih, biasanya biru ya. Biasanya biru ya, merah katanya. Wah, ini ada ketawanya, tapi kurang yakin ya, kita Kurang cek yakin ya. tuh kayaknya Kak Manda. Warna spraynya pink. Wah, Pink. ada Wah, buat Kak Ina. Mbak Nike yang ungu itu tadi ininya ya, bantal dan selimut ya. Terakhir nih, terakhir satu lagi.
berapa jumlah dari angka yang tertera di dinding kamar perawatan ditambah nomor yang ada di pintu. Oh, aku tahu ini. Aduh. Kayaknya udah merhatiin, udah ngafalin ya. Mbak Siti 21, Mbak Septiana 22, apakah Mbak Uki 22? Kita lihat ya 22 apa 21 nih, kita hitung bareng-bareng. Oke, 19 ditambah 3, berapa Bu Ibu? Yeay. 22 ya. Wah, benar Mbak Septiana benar, Mbak Uki benar. Mantap ya. Oke. Keren ternyata udah konsentrasi semua nih Mbak Uki ya, berarti udah siap nih menerima sharing malam hari ini nih kayaknya ya. Semuanya udah Kak, bermain game. Kak Terima Ina, kasih loh Kak Ina ingat teman-teman. nomornya tuh salah ngitung ini kayak Kak Ina. Iya, salah ngitung ya. Karena besok pakai kalkulator deh ya. Atau pakai sempoa. Seru Oke, sekali nah Kak Karinta. kita langsung aja ya masuk teman-teman. Apa sih itu konten kreator? Nah ini kayaknya teman-teman, menurut aku teman-teman sudah menjadi konten kreator kalau pernah upload ya di sosial media ya. Berupa apa aja sih teman-teman kontennya? Bisa berupa tulisan ya, bisa berupa gambar, video. Makanya tadi aku di awal menyampaikan bahwa yang namanya konten kreator itu tidak perlu apa namanya, misalnya tidak hanya di Instagram gitu. Mungkin yang sekarang yang banyak dipakai di Instagram karena mudah gitu ya. Tapi apapun yang kita upload di sosial media, sekarang podcast kan banyak ya, podcast juga bisa termasuk. Terus konten di YouTube gitu ya, itu bisa juga. Atau misalnya teman-teman posting hanya tulisan, misalnya di Twitter, apa sih namanya sekarang X ya. Di X itu teman-teman bisa disebut konten kreator juga. Atau misalnya yang suka menulis di ini ya, di website, di blog, itu juga teman-teman bisa menjadi konten kreator. Artinya banyak sekali jenis konten yang bisa teman-teman buat, tentu sesuai dengan eh, kemampuan atau passion teman-teman. Aku mah kayaknya nggak bisa nih di depan layar gitu ya. Oh nggak apa-apa, banyak kok kan ya. Atau misalnya suara aja gitu ya, voice overnya aja bisa. Jadi tidak terbatas, konten kreator tuh selalu ada di depan layar ya. Nah, lalu menjadi konten kreator itu ujungnya adalah sudah di apa ya, di-upload atau diunduh gitu ya ke sosial media atau ke internet gitu ya, melalui jaringan internet. Jadi yang bisa dinikmati konten-kontennya tersebut tidak hanya, jadi nggak cuma kita bikin konten habis itu cuman ada di HP kita gitu ya, tidak disebarluaskan melalui jaringan internet. Jadi konten kreator itu seperti itu. Nah, jadi teman-teman di sini kalau misalnya teman-teman di institut ya pernah kuliah itu pasti kan ada tugas-tugas tertentu yang harus di posting gitu. Nah, teman-teman hanya untuk level up konten kreator tersebut misalnya. Nah, di sini kita akan masuk ke manajemen waktu. Kira-kira teman-teman, menurut teman-teman ya, kenapa sih kita perlu manajemen waktu khususnya dalam spesifik konten? Nah, ini boleh open mic nih, siapa aja boleh atau nulis boleh juga. Kira-kira kenapa sih kita perlu nih manajemen waktu? Boleh. Ada yang mau open mic? Boleh. Silakan teman-teman bisa menjawab. Nulis di kolom komentar. Kan teman-teman ada malam hari ini kan berarti membutuhkan sesuatu. Nah, kenapa sih teman-teman membutuhkan tentang manajemen waktu ini? Boleh? Ada nggak yang mau sharing? Boleh nih open mic. Kesempatannya sudah dibuka untuk open mic. Ayo. Dina mau. Boleh dong. Kenapa? Jadi tuh kalau misalnya lagi mau konten atau Heeh. bikin eh, apa menjahit footage itu tuh suka kelepasan waktunya. Ah, ya Jadi benar-benar. kayak kita udah sudah menyediakan ide-ide Kak, ya kan. Biasanya kita kan kalau di Instagram ataupun di TikTok kita pasti nyari ide-ide mana nih ya yang cocok ya kira-kira yang bisa kita contoh gitu. Ntar deh kita buat ngedit gitu. Udah dipenuhin semua ide-idenya ya kan. Pas mau eksekusi nih Mm-mm. langsung kayak, hah
kenapa jadi kebanyakan ide, terus aku bingung ya, jadi ini gimana gitu. Terus pas ngedit, mau menjahit itu waktunya begitu lama, ujung-ujungnya mencari ide lagi, habis itu baru ketemu, dan itu memakan waktu lama. Apalagi kayak di aku salah dikit itu rasanya pengen mengulang lagi. Salah dikit pengen ngulang lagi, salah dikit pengen ngulang lagi. Jadi kayak harus bikin sampai perfect deh, baru bisa diupload. Itu gimana teh? Aku bisa ngabisin waktu 2,5 jaman loh teh buat gitu-gitu. Apalagi yang voice over. Nah itu juga gitu teh. Itu sih kendalanya kalau udah mau konten pasti suka kelewatan jamnya. Oke, Makanya ini kita butuh Bun. nih, aduh gimana ya cara ngelola waktunya. Iya benar-benar. Nah, makasih ya Ibu ya. Dan ini juga kayaknya sama nih ya kayak beberapa orang di sini gitu, bahwa kadang kita tuh keteteran karena kita suka lupa waktu gitu ya. Atau misalnya tadi terlalu meluangkan waktu yang berlebih untuk satu kandang waktu tertentu. Kalau yang lain lagi, kalau kata Mbak Siti itu katanya keteteran dengan kerjaan domestik di rumah. Wah, ini sama ya karena kita semua pasti memiliki prioritas atau kewajiban lain. Kalau Teh Bilkis mengerjakan suatu sesuai jadwal, Mbak Nahwi, Prem untuk menentukan konten jadwal posting. Oke. Kalau soal scrolling suka lupa waktu. Betul betul betul. Biar kalau lagi pengen bikin konten nggak mengganggu waktu lain. Nah, oke oke. Iya benar banget teman-teman, buat konten itu prosesnya lama gitu. Sebenarnya bisa lama bisa cepet ya, tergantung kita ya. Oke, ini kayaknya mirip-mirip ya, banyak-banyak sama gitu ya, karena apa namanya, ternyata memang butuh gitu ya. Sebenarnya manajemen waktu itu kan tidak hanya untuk konten ya, tapi untuk apapun. Jadi mungkin malam hari ini juga apa ya, em, frameworknya itu mungkin bisa digunakan juga untuk kegiatan yang lain untuk manajemen waktunya. Nah, ternyata teman-teman udah banyak nih, udah mirip-mirip nih seperti yang coba aku rangkum, bahwa kalau kita di umat Islam itu kan suka apa ya, kita juga diingatkan bahwa waktu itu tuh nggak bisa diulang gitu ya. Apa yang akan kita kerjakan waktu tuh, ada yang bilang waktu tuh sebenarnya lama, tapi tuh sebenarnya sebentar kalau kita mengerjakannya tidak maksimal atau tidak bermanfaat misalnya. Maka waktu adalah aset berharga. Terus ini juga bisa meningkatkan produktivitas loh kalau kita bisa mengatur gitu. Lalu bisa menjaga keseimbangan hidup. Nah, ini nih biasanya kalau kata anak-anak muda zaman sekarang kan work life balance. Nah, kita juga harus ada work life balance ya. Harus, apalagi kita harus tetap bahagia gitu ya. Nah, ini yang selanjutnya mendukung tujuan profesional. Kalau misalnya nanti pekerjaan konten kreator ini mau dijadikan sesuatu yang profesional, maka kita harus bisa mengelola gitu supaya kita siap nih nanti kalau untuk bekerja sama dengan pihak luar gitu. Dan satu yang terakhir adalah untuk menjaga motivasi dan konsistensi. Nah, kenapa sih, apa hubungannya gitu? Karena bisa saja kalau kita nggak bisa mengelola, kita bisa burn out atau misalnya kita bisa nyerah bahkan, dan hilang gitu motivasi kita untuk melanjutkan di pembuatan konten-konten berikutnya. Nah, teman-teman boleh ditulis di kolom komentar kira-kira jenis-jenis atau tools manajemen waktu atau apa ya, teori-teori gitu yang pernah teman-teman tahu atau mungkin terapkan, kira-kira apa aja, boleh ditulis di kolom komentar karena banyak sekali sebenarnya ilmu, teori atau tools tentang manajemen waktu ini ya. Mbak Septiana, Pomodoro, Google Calendar, konten kalender, wah banyak ya. Boleh sambil ditulis di kolom komentar ya. Ini emang banyak ya teman-teman ya, nanti seperti ini ya. Nah ini salah satunya ada jenis ada metrik Eisenhower. Kalau teman-teman yang kuliah di Institut Ibu Profesional tuh ini yang apa ya, dipelajari pertama gitu ya, bagaimana melihat prioritas gitu. Kita bisa membagi-bagi kegiatan kita sesuai dengan prioritas, mendesak, tidak mendesak, itu menggunakan matriks Eisenhower. Teman-teman bisa googling nanti seperti apa. Teknik Pomodoro yang tadi ada yang mention juga gitu ya, kita bekerja pada interval waktu tertentu, lalu istirahat dalam interval waktu tertentu, tujuannya supaya kita fokus gitu ya. Nah ini sebenarnya mirip-mirip dengan yang kita pelajari di IIP juga, yaitu kandang waktu. Kandang waktu. Jadi kita memiliki kandang waktu tersendiri untuk jenis kegiatan tertentu gitu. Nanti bisa didukung dengan time blocking juga dan lain-lain. Ada juga teknik eat the frog, pernah dengar teman-teman. Jadi kita mengerjakan sesuatu yang menurut kita paling sulit, menurut kita paling
tantangannya lebih besar gitu ya, supaya kita bisa melaksanakan yang lain yang lebih mudah gitu ya. Ada juga yang pakai jurnal dan banyak lagi tools manajemen waktu yang sebenarnya teman-teman bisa pelajari gitu. Itu banyak sekali. Terus gimana sih cara kita menentukannya? Tentu itu balik lagi ke kebutuhan teman-teman karena sebanyak itu tools manajemen waktu sebenarnya bisa tidak tepat di saya, bisa tepat di Mbak Uki misalnya, bisa berjalan di Ibun, di Mbak Dina, bisa tidak berjalan di Mbak Nike. Jadi ini nanti bisa kita pelajari masing-masing ya. Lalu selanjutnya, nah apa sih kira-kira yang harus dilakukan untuk mengelola waktu? Nih, kira-kira pertama kali kita harus ngapain nih teman-teman? Boleh ditulis kolom komentar karena biasanya langkah awal itu adalah yang sulit. Saya ingat ada kata-kata kalau misalnya sesuatu yang mudah itu awalnya sulit gitu. Jadi kadang kita sudah bisa menguasai sesuatu itu diawali yang sulit. Nah, kadang kita juga suka bingung kira-kira apa sih yang pertama kali harus kita lakukan nih untuk mengelola waktu. Kata Mbak Septiana, list kegiatan. Wah, apalagi nih? Karena aku yakin teman-teman pasti pernah mengelola waktu gitu ya. Dan aku pribadi tuh yang namanya pengelola waktu itu adalah trial and error karena bisa aja oh ini kayaknya enggak deh ini kayak cocok dan ya namanya belajar itu kan bisa terus berkembang dan menurut aku sih nggak apa-apa. Membuat prioritas, pilih prioritas, ukur, atur prioritas lah, Masya Allah keren-keren. Lalu dengan membiasakan diri buat to-do list yang paling mungkin dilakukan. Oke. Teman-teman, pernah nggak sih teman-teman apa ya bikin to-do list terus stres karena banyak yang tidak terselesaikan gitu. Kalau aku pernah, jadi kayak aku bikin to-do list terus kayak, wah aku hari ini aku nggak tepat waktu, hari ini aku nggak ngerjain ini, akhirnya aku stres sendiri. Pernah nggak teman-teman kayak gitu? Kalau kayak gitu berarti kita sama ya. Mbak Nika pernah, Mbak Siti pernah banget kebanyakan nulis to-do list. Nah, ya benar-benar benar. Nah, ya aku juga pernah mengalami itu. Jadi, dan aku tuh bisa stres banget kalau misalnya tidak berjalan sesuai waktu atau tidak berjalan sesuai dengan target yang aku ingin itu aku bisa stres. Nah, ternyata teman-teman yang salah itu adalah bukan to-do list-nya gitu, tapi sebenarnya ada hal lain yang harus kita lakukan sebelum masuk ke to-do list. Jadi kalau misalnya dalam tahapan itu bagi aku to-do list itu adalah apa ya tahapan paling ujung gitu. Jadi to-do list itu kalau misalnya ditanya gimana sih manajemen waktu Tekarin misalnya gitu. Aku pernah bilang juga oh aku punya list per jam nih hari ini aku ngapain gitu. Terus tiba-tiba orang yang bertanya tuh langsung melakukan hal yang sama itu bisa nggak berhasil karena itu sebenarnya to-do list itu adalah muara dari serangkaian panjang kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya gitu. Dan apa itu? Yang pertama banget itu adalah mengenal diri. Nah, ini aku pelajari banget di setiap kelas yang coba aku sharing itu balik lagi ke mengenal diri. Kita belajar di matrikulasi, mungkin teman-teman di sini dari ibu profesional, belajar matrikulasi itu apa kita langsung belajar bagaimana manajemen waktu, manajemen energi? Enggak kan gitu. Di matrikulasi itu kita belajar mengenal diri. Begitu pula di kesempatan yang lain, saya belajar tentang konten kreator itu jujur banyak di Ibu Punya Mimpi. Nah, di sana juga hal yang utama adalah mengenal diri. Di IPedia pun saya bikin kurikulum belajar teman-teman konten kreator itu nggak langsung gimana sih cara bikin konten, tapi pertama itu yang ditekankan banget itu adalah bagaimana mengenal diri gitu. Kenapa ini penting, teman-teman? Karena ternyata banyak kita tuh tidak membuat fondasi yang kuat untuk mengelola waktu. Nah, sekarang kita akan fokus bagaimana mengelola waktu dalam pembuatan konten. Apa hubungannya sih Teh kita mau mengelola waktu konten, tapi yang harus difikirkan adalah bagaimana mengenal diri. Nah, kita akan lihat seperti apa. Jadi teman-teman mengenal diri di sini adalah bukan hanya teman-teman mengenali diri teman-teman. Jadi kita di sini aku berasumsi teman-teman di sini sudah selesai dengan diri teman-teman, sudah tahu kelebihannya gitu ya dalam pribadi. Sekarang kita akan mulai bedah adalah mengenal diri teman-teman secara akun sosial media teman-teman yang akan digunakan sebagai platform content creator. Tuh. Yang pertama itu adalah strong why, adalah alasan kamu bikin konten apa gitu. Itu dulu. Nanti teman-teman boleh catat tulis-tulis ya misalnya setelah kelas ini gitu ya. Kan strong why itu beda-beda gitu. Ada yang misalnya
oh aku jadi content creator karena aku berjualan produk gitu ya, atau aku pengen mengembangkan komunitas aku nih seperti ruang produktif ibu gitu ya, atau misalnya aku pengen membangun personal branding karena aku pengen menjadi profesional content creator, atau hanya yang sekedar aku hanya pengen edukator gitu. Jadi aku nggak punya alasan lain selain aku pengen punya misi sendiri gitu. Nah itu silakan teman-teman balik ke diri teman-teman. Apa sih strong why-nya? Dan ini akan penting, ini yang akan menjaga teman-teman dan menuntun teman-teman ke arah mana nanti konten-kontennya. Nah, yang kedua adalah profil dari konten kreator teman-teman. Nah, ini agak teknis ya. Jadi tentang niche-nya apa, jenis kontennya apa, platformnya apa. Karena berbeda platform itu strateginya akan berbeda gitu ya. Misalnya dulu aku di 2000 berapa ya? Aku 2018 sampai 2019 itu aku memproduksi konten YouTube waktu itu. Jadi aku bikin video-video YouTube, kalau teman-teman boleh lihat itu kegiatan saya waktu di Auckland gitu. Jadi saya kontennya adalah di YouTube. Lalu bergeser ke sini Instagram sudah mulai di 2020 pindah. Nah, jenis platform yang berbeda tentu akan apa ya, memiliki strategi berbeda dari mulai jenis konten dan lain-lain gitu ya. Kalau dulu YouTube itu strateginya itu dalam pengelolaan waktu itu uh, aku nge-take footage lalu jadi cuman ada dua waktu itu tuh, nge-take footage sama editing. Kalau Instagram tuh ternyata beda ya, karena aku harus bikin caption walaupun dia videonya lebih sedikit tapi menurut aku lebih sulit gitu. Jadi teman-teman harus pikirkan dulu platform apa nih yang mau aku geluti gitu ya. Niche-nya juga mau apa? Niche itu teman-teman tuh ingin dikenal, personanya tuh apa? Misalnya aku sebagai ibu sekolah lagi misalnya ya. Ibu misalnya berbagi tentang ibu pembelajar gitu. Terus misalnya Mbak Nike tentang kegiatan ibu produktif gitu ya. Mbak Sukma tentang business woman gitu ya. Mbak Manda tentang apa? Teh Bilkis tentang apa? Mbak Suci, Mbak Tika tentang apa? Nah itu bisa disesuaikan dengan niche teman-teman mau apa, dan itu harus sudah teman-teman tentukan. Dan satu lagi nih, kadang sering, bukan kadang ya, sering dan aku pun merasa kayak, aduh aku bingungnya niche-nya apa, bingungnya kelamaan, nggak bikin-bikin konten. Jadi kayak, aduh aku bingung ya gitu. Ada hal yang aku pelajari dari mentor-mentor itu yang namanya niche itu sebenarnya nggak apa-apa kok berubah gitu. Yang namanya kan kita kan mencoba sesuatu di sosial media gitu ya. Hari ini aku mau coba nih niche aku tentang misalnya eh, tentang businesswoman gitu ya, entrepreneur ini. Coba terus kita bikin konten fokus entrepreneur. Kok ternyata nggak naik gitu ya. Toh ternyata coba ngeluarin lagi lebih detail tentang misalnya womanpreneur di bidang kuliner gitu. Didetailkan lagi. Kalau sebelumnya mungkin kayak tips-tips biasa, ini kuliner dicoba lagi, oh ternyata bisa. Nah jadi niche ini sebenarnya bisa berubah-berubah, itu nggak apa-apa. Kita akan melihat yang mana nih yang berhasil gitu ya. Berhasil tuh dalam artian misalnya viewersnya tinggi, engagementnya naik dan lain-lain. Lalu selanjutnya, nah ini yang teman-teman udah tentukan tadi ya, analisis waktu pribadi. Jadi teman-teman tuh mengevaluasi penggunaan waktu dan prioritas. Nah ini juga sangat penting. Jadi teman-teman mengenal diri nih, oh hari ini peran aku sebagai apa? Sebagai ibu, sebagai istri gitu. Nah, itu uraikan dulu nih sebagai ibu, sebagai istri itu karena prioritas apa aja gitu ya. Misalnya menyiapkan apa santapan keluarga gitu ya, menyiapkan kebersihan rumah, mungkin itu akan menjadi prioritas gitu ya. Maka nanti teman-teman bisa melihat nih evaluasi waktunya. Oh, ternyata penggunaan waktu aku alokasinya segini nih di prioritas. Nanti itu bisa pakai Eisenhower dan lain-lain ya. Lalu yang terakhir adalah teman-teman melakukan identifikasi pola kerja. Kira-kira waktu paling produktif bagi aku gitu ya, paling efektif itu apakah malam, apakah pagi, apakah siang gitu ya. Ada teman-teman yang baru on tuh jam 3 pagi karena dia bangun jam 3, dia punya spare jam 3 sampai jam 5 misalnya untuk bekerja. Setelah itu dia akan fokus ke domestik misalnya. Atau ada juga yang sekarang apa karena misalnya bekerja di domestik gitu ya, di ruang domestik, teman-teman jam aku free atau aku bisa efektif itu adalah jam 8 sampai jam 11 karena anak-anak lagi di sekolah misalnya. Nah, itu kan bisa beda-beda ya. Teman-teman bisa tentukan itu. Atau misalnya, teh aku tuh nggak bisa kalau misalnya pagi-pagi siang tuh nggak bisa gitu, nggak bisa terdistract. Aku tuh bisanya misalnya jam 9 sampai jam 11 karena
hening gitu ya, kayak sekarang aku gitu, hening udah pada tidur, itu aku bisa jam segitu. Nah itu silakan teman-teman, yang paling tahu dan mengenali diri teman-teman adalah diri teman-teman sendiri gitu ya. Jadi setelah ini bisa dicoret-coret nih, strong why aku apa, profil aku apa sebagai content creator, menganalisis waktu pribadinya juga gitu ya. Lalu identifikasi pola kerjanya seperti apa, itu teman-teman catat gitu. Dan ini tidak ada benar salah ya, karena ini adalah teman-teman merefleksikan diri teman-teman sendiri ya. Nah, setelah nomor 1 ceritanya kita udah clear gitu ya, udah clear. Nah, ini baru kita bisa masuk ke step berikutnya, bisa pilih teknik manajemen waktu yang tepat untuk kita gitu. Misalnya tadi mau pakai to-do list gitu, karena kita udah tahu nih, list hari ini aku mau mengerjakan ini tuh sudah berdasarkan prioritas, sudah berdasarkan evaluasi energi aku paling efektif di mana, sudah berdasarkan izin suami misalnya dan lain-lain, itu udah ada. Maka to-do list itu bisa menjadi supporting. Supaya apa? Misalnya supaya ingat gitu, kadang kita lupa gitu ya. Atau kalau aku pribadi itu to-do list tuh ada semangatnya, karena kalau kita udah checklist tuh kayak senang gitu ya. Apa namanya? Wah, aku hari ini sudah mengerjakan ini gitu ya, senang gitu. Nah, itu silakan kembali ke teman-teman gitu ya. Mau seperti apa. Nah, teknik manajemen waktunya bisa dipilih yang sesuai dengan teman-teman. Bisa pakai alat bantu, misalnya kalender digital, aplikasi pengingat, itu silakan dimanfaatkan teknologinya. Lalu teman-teman bisa menciptakan ruang kerja yang efektif dan hilangkan distraksi. Nah, ini sebenarnya banyak ya. Time blocking atau kandang waktu itu sebenarnya salah satu untuk menghilangkan distraksi. Jadi aku sekarang juga menerapkan kandang waktu. Jadi kandang waktu tuh misalnya jam 6 sampai jam 10 aku jam 6 sampai jam 7 misalnya fokus ke anak. Nanti pulang jam 8 sampai jam 9 beberes rumah misalnya ya. Lalu jam 9 sampai jam 10 aku fokus mikirin IPedia. Nah, dalam ini yang aku terapkan, jadi pada saat time blocking itu kita tidak hanya mengerjakan yang sudah kita rencanakan, tapi men-setting otak, pikiran, badan semuanya itu adalah fokus ke situ gitu. Jadi 1 jam aku untuk IPedia, maka aku nggak akan mikirin yang lain, benar-benar otak untuk IPedia. Terus nanti udah habis nih waktunya, aku harus balik ke regional karena ada yang harus dikonsepkan misalnya di regional, maka nggak cuman hanya raga, tapi kayak semuanya, otak, pikiran, energi itu langsung pindah ke regional. Nah, itu yang membantu aku gitu. Itu juga aku dapat dari Bu Septi. Dulu aku nanya waktu saya masuk IPedia, Bu, gimana nih IPedia? Aku setiap pekan harus menghasilkan konten gitu ya. Ini teman-teman di sini ada teman-teman alumni ambasador IPedia, sudah merasakan gimana rasanya membuat konten. Nah, kita melakukan itu setiap minggu. Saya nanya ke Bu Septi, gimana nih ya bagi waktunya? Bu Septi bilang kayak gini, ya Karin, kamu nggak usah mikirin IPedia itu setiap hari 24 jam gitu. Kamu masih kasih aja waktu. Misalnya 1 jam setiap hari Jumat, kamu mikirin IPedia. Nah, itu yang aku terapin. Jadi di luar itu ya free gitu. Dan untuk sekarang aku Sabtu Ahad itu Sabtu masih bisa lah ya WhatsApp gitu. Tapi kalau Ahad itu benar-benar menerapkan gadget free off Sunday gitu. Jadi free Sunday, free dari gadget, dan itu bisa teman-teman terapkan sendiri. Dan itu juga membutuhkan waktu juga ya supaya bisa nemu nih pola yang enak gitu. Nah, yang ketiga, setelah teman-teman mengenali diri, menentukan teknik atau tools apa yang akan dipakai, teman-teman melakukan perencanaan konten. Nah, ini tadi sempat dibahas ya, banyak ya, bikin konten kalender dan lain-lain. Nah, nanti kita akan coba bikin bareng-bareng. Yang pertama itu adalah teman-teman menentukan niche-nya apa dan goals-nya apa. Kalau aku tuh bikin goals itu nanti aku bisa tampilin kayak nanti. Coba aku tampilin. Aku bikin goals-nya itu 6 bulan, 1 tahun, 5 tahun gitu. Jadi misalnya dalam 6 bulan goals-nya tuh apa? Misalnya dalam 5 tahun itu aku misalnya goals-nya sebagai content creator itu misalnya menjadi sosial media spesialis gitu ya. Atau misalnya akun aku berkembang berapa followers gitu ya. Misalnya itu targetnya macam-macam. Misalnya di 6 bulan target aku di 1 tahun, nah 1 tahun dulu, 1 tahun target aku misalnya menjadi narasumber sharing konten kreator untuk 100 ibu misalnya. Itu macam-macam kan, konten kreator itu bisa macam-macam, atau misalnya menghasilkan 50 konten. Nah, itu teman-teman tentukan sendiri goals-nya apa. Yang 6 bulan misalnya
konsisten bikin konten 1 per minggu gitu. Nggak apa-apa, kan itu disesuaikan dengan teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman menentukan konten pilar. Konten pilar ini adalah jenis-jenis konten, tema konten apa yang pengen teman-teman masukkan di setiap konten. Kita akan perkecil ini di Instagram dulu ya, teman-teman. Jadi ada banyak sebenarnya konten pilar. Kalau teman-teman cari itu akan banyak, tapi aku hanya menuliskan berapa. Contohnya edukasi, promosi, hiburan, komedi, inspirasi, terus viral ya, itu bisa teman-teman tentukan. Lalu baru memasukkan itu di konten kalender. Aku coba dulu stop yang ini, aku akan coba share contoh konten kalender. Nah, sebenarnya teman-teman jenis konten kalender dan bentuk konten kalender itu banyak sekali teman-teman bisa temukan gitu ya. Dan ini aku akan coba memperlihatkan yang aku gitu ya. Ini template-nya nggak ada benar salah. Teman-teman apa ya, ini contoh gitu. Jadi kalau misalnya nanti aku akan share ini juga. Kalau teman-teman aku punya template yang lain nggak apa-apa ya. Ini adalah contoh yang aku coba pakai. Jadi pertama itu ada identitas. Nah, teman-teman memasukkan nih di identitas itu apa? Misalnya yang aku membangun kepercayaan IRT untuk terus menuntut ilmu gitu ya, spesifiknya. Instagramnya apa, niche-nya apa, konten pilarnya apa. Konten pilar pun nggak harus 3 ya. Maksudnya mau teman-teman bawa 2, mau 4 itu silakan disesuaikan. Nah, targetnya apa? Misalnya kalau aku konsisten posting 3 kali dalam 1 pekan gitu ya. Yang nama konsisten itu kan nggak perlu setiap hari. Teman-teman bisa mulai dari, tapi kan tuh ada yang bilang kalau misalnya tiap hari followernya cepet naik gitu ya. Ya boleh, tapi kuat nggak nih teman-teman ya? Jangan-jangan malah stres, malah berhenti ya. Jadi bisa disesuaikan. Nanti caranya dengan batching konten gitu. Nanti, nah yang kedua itu ide. Nah ini tadi kalau misalnya Ibu nih katanya kebanyakan ide dan lain-lain gitu ya. Nah, daripada hanya di otak gitu ya, teman-teman bisa langsung masukkan ke sini. Kalau aku yang pertama tuh hook-nya apa? Hook itu adalah kalimat, bukan kalimat ya, 3 detik pertama yang terlihat dalam konten. Bisa bisa tulisan, bisa apa namanya visual, misalnya ekspresi atau gambar apa yang terlihat ya. Itu hook-nya apa? Terus referensinya dari mana? Boleh banget loh kita ATM gitu ya, amati tiru modifikasi. Referensinya dari mana? Terus ini keterangannya apa? Ini contoh yang aku ya. Jadi misalnya ini misalnya contohnya hook-nya adalah shock diminta artikel gitu ya, keterangannya siapa nih yang shock baru semester 1 udah diminta submit artikel gitu-gitu dan lain-lain gitu. Nah, baru dari ide-ide ini, jadi ide itu bisa banyak banget. Biasanya kalau di IPedia, aku sama teman-teman konten kreator di This Is Me itu ngelis banyak sekali ide gitu. Apa sih yang lagi tren? Misalnya Yura, aku bisa Yura gitu ya. Nah, itu masukin gitu ya. Terus untungnya, nah itu masukin. Pokoknya kalau viral-viral masukin, nanti disesuaikan dengan niche kita. Ditulis aja dulu nih. Ini banyak lah ya, ini tulis. Nah, nanti ide ini masuk, baru kita masuk ke konten plan atau konten kalender boleh kalau teman-teman pakai konten kalender. Kalau aku pakai konten plan, di sini kapan rencana postingnya, ini statusnya apa, ini bisa teman-teman pilih. Terus konten pilarnya apa gitu ya. Kalau aku di sini ada collab This Is Me, ada edukasi, ada collab IPM karena waktu itu aku masih kerja sama-sama Ibu Punya Mimpi, edukasi dan lain-lain, di promosi juga gitu. Nah, terus judulnya apa, tipenya apa, karena di sini ada story juga, ada video dan lain-lain. Terus kreatornya siapa. Nah, ini kreator ini kalau misalnya teman-teman punya tim gitu ya, misalnya mengelola Instagramnya ya Pak, komunitas Ibu produktif gitu ya, itu bisa kreatornya bisa nggak cuma sendiri kan gitu ya. Misalnya aku ini sama Mbak Yan ini adalah konten kreator di This Is Me, itu bisa siapa konten kreatornya. Terus detailnya apa, atau bisa juga masukin evaluasinya gimana gitu. Ternyata oh, misalnya konten yang ini bagus nih view-nya, atau misalnya konten yang ini evaluasinya gambarnya buram gitu ya. Ini juga bisa ditulis di sini. Jadi ini hanya contoh yang namanya content plan itu seperti itu gitu. Dan itu yang namanya content plan itu bisa meringankan gitu teman-teman. Kadang kalau misalnya kita scroll-scroll itu ide tuh banyak banget ya. Tapi kalau kita nggak tulis gitu, nggak tulis itu akan sulit. Nah, lalu apa yang kita tulis nantinya itu
bisa langsung kita terapkan gitu ya. Kalau aku biasanya di CapCut, aku kan karena aku banyaknya Reels gitu ya, biasanya di CapCut itu aku tuh pakai judul gitu. Di CapCut tuh kan bisa diganti judul. Jadi misalnya aku judul konten mencari artikel gitu, konten konsistensi atau enggak konten promo brand A gitu. Nah, itu di CapCut gitu ditulis sebagai tabungan konten gitu ya. Nanti baru dilihat di konten kalender kita, wah ini bisa tayang nih, ini bisa tayang gitu. Jadi itu semua itu direncanakan. Jadi kalau nggak direncanakan cuma ada di otak, biasanya memang nggak di-upload atau malah jadi stres. Nah, ada salah satu tips gitu, ini sebenarnya yang coba aku terapkan juga, yaitu batching konten. Jadi batching konten itu adalah kita membuat sejumlah konten dalam satu sesi periode tertentu. Itu maksudnya dari yang tadi kan kita udah punya nih plan-nya atau ide-idenya nih kita udah punya gitu. Ide-ide itu kan kalau aku biasanya hanya bisa dibayangkan. Kalau teman-teman masih belum bisa membayangkan, ditulis. Jadi misalnya ide ini tuh kebutuhan footage itu kebutuhan materi baik itu video atau lain-lain atau foto yang dibutuhkan tuh apa. Misalnya aku mau bikin konten tentang apa tadi tuh misalnya shock diminta artikel sama dosen, berarti misalnya aku butuh footage misalnya ekspresi aku shock atau ekspresi aku lagi pusing gitu ya, atau misalnya ngeliatin ngeliatin pas lagi kuliah gitu dan lain-lain. Nah, itu udah ada kan di tabungan di tabungan ide itu, maka kita bisa menerapkan sistem batching. Sistem batching ini adalah jadi kita dalam periode waktu tertentu mengalokasikan untuk kegiatan tertentu. Misalnya ini contoh yang ini nih, misalnya kita punya target 3 konten dalam 1 pekan. Perencanaan udah ya. Lalu kita bagi dalam 1 pekan itu per hari beda tugas gitu. Misalnya hari Senin. Hari Senin itu kita alokasikan 1 jam untuk kerjaan konten gitu ya, di antara semua kerjaan kita yang lain. 1 jam aja untuk apa? Untuk mencari inspirasi dan langsung menulis ke list ide yang tadi gitu. Jadi kita scrolling misalnya, dapat nih, langsung catat sambil kita pikirin nih kira-kira gambarannya apa, visualnya apa gitu. Tulis itu hari Senin gitu. Misalnya hari Selasanya udah ada kan kita idenya, kita tinggal baca lagi. Terus misalnya hari ini saatnya tag video. Kalau misalnya teman-teman kontennya itu adalah konten yang memperlihatkan diri teman-teman gitu ya. Kalau enggak ya teman-teman bisa cari stok di Canva atau alat editing lainnya gitu ya. Itu atau enggak kalau misalnya bikin feed tulisan itu teman-teman sketch. Aku biasanya sketch manual kayak feed 1 judulnya ini, nanti gambarnya ini, feed 2 ini gitu. Jadi itu udah direncanakan. Itu hari Selasa. Nah, hari Rabu itu udah finishing editing misalnya sama plus membuat caption. Baru hari Kamis itu adalah waktunya posting gitu. Nah, di waktu-waktu itu tuh nggak bisa jadi teman-teman tidak menghasilkan hanya 1 konten, bisa aja di batching. Artinya hari Senin kita targetnya nyari ide 10. Nah, hari Selasa bikin produksi targetnya 3. Maka di hari Rabu kita udah bikin caption, finishing editing tuh udah dapet 3. Nah, makanya di hari Kamis itu kita bisa scheduling postingan kita untuk 3 hari. Karena kita misalnya 3 konten 1 pekan. Nah, di Kamis itu kita cuman scheduling, posting dan scheduling. Karena posting itu walaupun detik cuman sedetik gitu ya, tapi itu tuh panjang kan gitu. Kita harus fokus misalnya nyari, misalnya kalau pakai musik, nyari musik, nulis caption, tag collab gitu dan lain-lain. Nah, itu bisa memanfaatkan fitur schedule di Instagram misalnya. Jadi kita udah punya 3 konten schedule. Habis itu hari Jumatnya teman-teman mau istirahat, misalnya istirahat. Misalnya hari Sabtunya, wah karena biasanya nih hari Sabtu tuh aku jalan-jalan sama keluarga. Nah, bisa hari Sabtu itu misalnya aku untuk tag footage gitu. Jadi aku nge-shoot gitu ya, lagi di jalan, nge-shoot aku sama anak-anak dan lain. Jadi itu bisa disesuaikan, itu batching konten. Jadi teman-teman nggak perlu kayak hari ini bikin konten itu bener-bener full kayak teks, video, edit apa. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau melakukan itu boleh. Tapi kalau yang batching ini adalah dalam satu waktu kita bisa nabung untuk bikin konten yang berapa hari gitu. Nah, ini sebenarnya batching konten ini tidak akan berhasil. Nah, ini teman-teman, oh ini aku mau batching konten gitu ya. Hari ini aku editing gini-gini nih, tapi tidak akan berhasil kalau teman-teman nggak punya perencanaan konten yang tadi. Jadi
Yang pertama tuh perencanaan dulu nih, karena bisa jadi kita kalau misalnya nggak ada perencanaan, kita bisa ngeblur gitu. Bahkan kita bisa, wah ini apa namanya, bikin konten apa ya gitu. Kecuali teman-teman udah expert ya gitu ya, atau kebutuhan terdesak gitu. Misalnya, oh kita harus bikin konten ini langsung tag, langsung edit, itu beda cerita. Tapi untuk pengelolaan rutinitas itu perlu perencanaan dulu, baru batching konten bisa dilakukan. Tuh. Nah, teman-teman juga bisa memanfaatkan teknologi. Nah, ini sebenarnya teknologi yang di luar yang aku tulis banyak ya, tapi ini yang aku pakai. Kalau teman-teman mau cari atau mau nambahin referensi, boleh ya di kolom komentar nih, misalnya apa namanya teknologi untuk bikin caption, copywriting itu kan ada apa gitu. Tapi selama ini yang aku pakai itu adalah dari fungsi editor dan ide konten gitu ya. Dari Gemini atau pakai ChatGPT dan lain-lain itu bantuan untuk memudahkan kita ya. Tapi ini juga apa namanya tetap kita yang melit ya. Jadi nggak diserahkan ke teknologi seluruhnya. Nah, kayaknya cuma segitu ya sharing dari aku. Nanti akan lebih explore banyak di tanya jawab. Nah, teman-teman, nanti kalau teman-teman sudah mendapatkan apa sih aha moment nih yang didapatkan malam hari ini, teman-teman nanti bisa, aku punya challenge nih Mbak Uki dan Mbak Nike untuk teman-teman di Iya, sini. Soalnya kalau misalnya nggak dikasih challenge, biasanya tuh berlalu begitu saja gitu ya. Nah, iya, aku ada langsung dua ambiar kalau nggak ada Iya, challenge-nya. benar. Aku ada dua challenge, teman-teman. Yang pertama itu adalah teman-teman nanti membuat di Instastory gitu ya. Paling lambat tanggal 29 September, jadi punya 2 hari, teman-teman, untuk biar ilmunya itu nggak lepas gitu. Biasanya habis kelas itu, kalau kita nggak bahas tentang insight, itu biasanya lupa. Jadi teman-teman boleh share di Instastory, aha moment, atau apa sih yang telah aku pelajari atau apa sih yang aku sadari gitu ya, nanti akan di-share template-nya oleh Mbak Nike. Tidak template-nya teman-teman posting di Instastory teman-teman, dan jangan lupa untuk tag aku, Ruang Produktif Ibu, dan Hima IIP Kediri Raya. Supaya apa? Supaya kita di sini udah belajar nih. Jadi kita tuh menularkan kebahagiaan belajar kita kepada followers teman-teman, followers aku, followers Ruang Produktif Ibu, agar semuanya bisa tahu loh bahwa para ibu di sini tuh belajar dan mungkin mereka bisa termotivasi atau terinspirasi gitu ya harapannya. Nah, ini deadline-nya 29 Pas September. bulan Kenapa? Agustus. Salah, Agustus ya. Agustus ya. September masih lama ya. Aduh, ini Udah 9 salah. Agustus ya, Teh. Agustus, bener Mbak Uki. Agustus. Kenapa cuma 2 hari? Karena biasanya lupa. Ya, biasanya Iya, kelewat gitu, lupa ya. 2 hari Nanti masih anget-angetnya itu. Iya, benar. Nanti akan dipilih satu pemenang. Teman-teman nanti akan aku pilih. Dan dari Ruang Produktif Ibu juga nanti dibantu. Dan challenge yang kedua, nah ini teman-teman membuat kalender konten untuk 1 bulan dan konsisten menjalankan. Jadi, untuk kalender konten ini sebulan maksudnya aku posting tiap hari gitu ya. Nggak perlu, teman-teman silakan tetapkan target dalam jangka waktu sebulan ini, kira-kira eh, per pekannya gitu ya, misalnya berapa gitu. Aku kayaknya per pekan masih 2 deh. Ya nggak apa-apa, kira-kira teman-teman bikin list dulu idenya, terus kira-kira eh, konten mana sih yang akan diposting di 1 bulan itu gitu. Dan teman-teman yang kedua, teman-teman boleh bikin satu konten ya di Instagram teman masing-masing. Temanya adalah Ibu Produktif Melalui Konten Kreator. Bisa diambil dari salah satu rencana konten, dan ini sesuai dengan niche teman-teman ya, nggak perlu misalnya teman-teman niche-nya adalah misalnya kuliner gitu ya, tapi tiba-tiba apa jadi yang lain gitu, jadi disesuaikan gitu ya, konten kreatornya tentang apa sesuai niche teman-teman. Boleh teman-teman ini wajib tag collaboration dengan akun Ruang Produktif Ibu gitu, karena ini adalah representatif nih bahwa para ibu ini produktif melalui konten kreator gitu. Jadi nanti teman-teman juga jangkauannya lebih luas gitu ya, yang melihat dan terinspirasi semoga lebih banyak. Boleh kalau tag aku juga supaya aku juga bisa notice ada konten teman-teman dan bisa kita sebarkan juga, dan memakai hashtag Ruang Produktif Ibu dan Ibu Sekolah Lagi. Nah, ini periode challenge-nya lumayan lama nih, Mbak Uki nih, seminggu lah ya. Lamanya Lumayan seminggu lah, ya. lumayan. Lumayan ya. Jadi teman-teman Iya. bisa mencoba mempraktekkan batching konten itu tadi gitu ya. Misalnya dalam 1 minggu ini juga akan dipilih satu pemenang. Nanti akan mendapatkan hadiah gitu ya untuk menyemangati teman-teman supaya terus konsisten berkonten dan melahirkan konten-konten baik
dari sudut ternyaman di rumah masing-masing gitu. Itu dari aku Mbak Uki. Aku Ya, Teh kembalikan dulu ke Mbak Karin. Uki untuk masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi. Terima kasih. Terima kasih Teh Karin. Sungguh menginspirasi dan memantik semangat untuk konten lagi. Jujur saya terakhir ngonten kapan ya? Januari pas ikut challenge 30 hari bercerita. Setelah itu sudah sudah jarang nonton lagi. Oke, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Kayaknya sudah ada yang tadi bertanya di atas. Mungkin teman-teman yang mau bertanya, saya persilahkan untuk open mic atau chat di kolom komentar di chat ya. Saya bacakan dulu tadi ada yang di atas, ada yang sudah bertanya dari Kak Amanda. Itu harus tertulis di profil nggak sih, Teh? Langsung dijawab atau saya bacakan lagi? Boleh. Langsung aja ya Mbak Oke, Uki ya, ya. Mbak Nanda. silakan Niche Teh. itu harus ditulis di profil. Nah, ini apa namanya ilmu teknikal lain itu mengenai bio gitu. Jadi bio di Instagram itu adalah harus menunjukkan kalau dari sisi kita sebagai apa namanya follower itu ya Mbak Manda. Jadi pada saat kita buka page-nya Mbak Manda, kita tuh orang yang nggak kenal ya Mbak Manda ya, kita tuh langsung tahu melalui bio Mbak Manda itu apa gitu. Biasanya yang sekarang banyak dipakai dan memang berhasil adalah menyuguhkan solusi dari apa ya solusi dari yang keresahan para follower kita rasakan gitu. Misalnya aku gap year 11 tahun dan menjadi ibu sekolah lagi. Jadi mereka ada gambaran, oh ternyata kontennya tentang ini. Tapi tentu saja niche itu tidak hanya tergambar dalam bio aja. Kalau kita cuma nulis misalnya bionya misalnya ibu produktif, apa namanya, misalnya IRT produktif melalui kerajinan tangan misalnya gitu. Tapi konten-konten kita tuh tidak menampilkan niche itu, tentu nggak bisa juga gitu. Jadi niche itu selain tergambar di bio secara tersurat, tapi juga harus tersirat di dalam konten-konten kita gitu Mbak Manda. Jadi saling mendukung ya. Oke, terima kasih. Semoga menjawab Mbak Manda. Selanjutnya dari Mbak Nike, bagaimana jika Mm-mm. needs kita terasa berbeda jauh? Misalkan Mm-mm. di akun Ibu Produktif kontennya itu gado-gado, kadang bikin tutorial, Mm-mm. kadang membuat edukasi. Apakah harus membuat akun yang berbeda atau bisa digabung saja dalam satu akun? Gitu, Teh Karin. Nah, Silakan menjawab. oke, makasih. Ini menarik ya. Nah, sebenarnya Mbak Nike, ibu produktif itu kan sebenarnya niche-nya itu sudah apa ya, sudah masuk nih kalau misalnya bikin tutorial apa. Hanya saja gimana cara kita mengemas kontennya gitu. Jadi misalnya karena di sini kan kuat banget ya ibu produktif gitu ya. Ibu produktif berarti eh, bisa disematkan tuh. Jadi misalnya tutorial craft itu nggak cuman di kontennya ya, nggak cuma tiba-tiba tutorial membuat rajutan gitu ya misalnya kayak gitu nggak gitu tapi gimana caranya kita memasukkan niche kita jadi misalnya menjadi ibu produktif crafting gitu jadi apa ya produktifnya itu tergambar di konten jadi nggak orang tuh nggak bingung kayak oh ini crafting tapi besok menggambar melukis gitu ya besok edukasi parenting nah memasukkan nyawa atau benang merahnya itu sih yang menjadi PR teman-teman untuk bisa tetap nyambung gitu. Jadi Kalau tetap aku harus sih, dimention ada produktif, ibu produktif itu harus iya termention di konten-konten gitu ya Kak ya. benar harus. Jadi orang tuh, oh iya ya, ini produknya bisa macam-macam ya gitu. Atau misalnya hooknya itu misalnya tentang melukis gitu ya. Ibu rumah tangga menjadi pelukis bisa dong tetap produktif misalnya kayak gitu. Jadi dikemas sehingga orang tuh tetap ada benang merahnya. Kalau membuat akun yang berbeda tuh mengelola satu akun aja pusing Mbak Nika ya. Jadi kita satu aja dulu. Uh, Satu aja dulu, Oke, satu aja dulu. oke, lanjutnya saya sering nabung footage tapi sering nggak Oke. tereksekusi. Jadi akhirnya terbuang karena memori HP-nya penuh. Oke, nah ya ini sama ya kayak ibu-ibu ya kayak pas mau ngerekam gitu kayak "Ah, memori full nggak bisa gitu sering terjadi. Nah ini juga sebenarnya masalah teknis. Jadi
sering nabung footage. Sebenarnya kalau aku pribadi, misalnya aku habis nabung footage, aku kan biasanya kepikiran nih, ini footage-nya untuk apa? Kalau aku langsung ke CapCut, aku langsung ke CapCut, langsung aku judulin. Jadi kayak tadi itu, aku langsung judulin, aku langsung save. Nah, entah itu nanti dipostingnya kapan, itu masuk dalam list ide gitu. Tapi itu biasanya juga untuk mengatasi memori penuh, yang sudah aku edit itu biasanya aku pindahin ke laptop. Kalau sekarang kan macam-macam ya, ada yang dimasukin ke Google Drive, ada juga penyimpanan yang berbayar juga ada gitu, yang online dan lain-lain itu bisa. Jadi kalau misalnya nabung footage itu kalau saran aku setelah ditabung itu langsung mikir idenya apa gitu. Jadi kalau cuma ditabung ya pasti nanti tambah penuh gitu ya. Jadi sayang. Makanya pengelolaan memori juga harus dimiliki nih, salah satu keterampilan oleh konten kreator. Iya, iya, iya. Ada lagi dari Mbak Septiana nih, Ya, Mbak Uki. oke. Hmm, Ada contoh nggak, Mbak? edukat. Misalnya needs edukator, terus tema ibu produktif melalui konten kreator. Saya kok belum nangkap betul ya. Apakah temanya juga harus disebutin di kontennya? Niche edukator. Oke, niche edukator, temanya ibu produktif mulai konten kreator. Nah, ini macam-macam nih. Misalnya, eh jadi konten itu sesuai konten pilarnya nih, Mbak Septiana. Jadi Mbak Septiana ini sebagai edukator, yaitu ibu produktif melalui konten kreator itu, konten pilarnya mau apa dulu? Misalnya yang pertama mau edukasi, gitu ya. Edukasi berarti kasih tips and trick gitu. Gimana gimana sih cara produktif dari konten kreator gitu ya. Misalnya yang pertama apa? Itu tips. Jadi konten pilar edukasi tips. Terus ada lagi kontennya, misalnya konten pilarnya hiburan gitu ya. Misalnya hiburan. Nah, hiburan itu nggak perlu disebutin misalnya ibu produktif konten kreator, nggak gitu. Misalnya apa namanya, eh oh, misalnya gini, konten kreator itu kan macam-macam ya. Misalnya dia konten kreatornya sudah berafiliasi dengan brand misalnya gitu ya. Misalnya bisa juga eh, apa namanya, lagi apa footage-nya tuh kayak lagi ngelamun terus kayak gitu, ngelamun doang, misalnya bawa sapu gitu, karena kita pengen tentang ibu rumah tangga gitu, produktif Ya, megang sapu terus kayak mikir-mikir cuman megang sapu bisa dapat cuan, gimana caranya ya, kayak gitu tuh bisa. Oh, ternyata nanti di captionnya atau ditulisnya tuh ditambah lagi, jadi itu hiburan gitu ya. Atau misalnya kalau aku ada konten teman aku hiburan itu, dia kerja sama brand, terus dia itu tentang sayuran online gitu. Terus dia kontennya tuh lucu, kayak dia bikin kayak tetangga julid gitu, kayak ih, ibu itu gak pernah keluar rumah tapi paketnya banyak banget gitu. Iya ya, ngapain dia gitu-gitu kan, kayak wah, kayak apa pesugihan gitu-gitu. Nah, itu kan kontennya hiburan gitu. Terus tuh dijawab, enggak dong, kan bisa produktif di rumah cuma jadi konten kreator gitu-gitu. Nah, itu bisa. Jadi balik lagi ke konten pilarnya Mbak Septi. Mau disajikan tentang apa? Jadi yang namanya apa konten kita tuh nggak perlu disebutin kayak langsung temanya gitu, tapi bisa sesuai dengan konten pilarnya. Atau misalnya mau tentang promosi gitu ya, kalau misalnya kita kerja sama brand, jadi nggak harus disebutin langsung niche-nya apa gitu, tapi turunannya dari itu. Oke, Amanda ini needs mana menjawab ya tadi? keresahan kita, terutama follower. Oke, note banget. Ya, Ah, iya, benar-benar. Karena kita kan kita suka mikir ya, kira-kira mereka itu membutuhkan konten kita tuh kenapa gitu ya. Kebanyakan adalah karena kita menjadi solusi gitu. Tapi banyak juga, kayak aku pernah tadi aku nggak tampilin ya. Jadi teman-teman bisa lihat di surveinya Hotsuite gitu. Ini dia update per tahun gitu. Teman-teman bisa cari di Google, update tentang survei penggunaan sosial media gitu. Jadi alasan menggunakan sosial media itu paling banyak saat ini itu adalah mereka itu salah satunya selain berhubungan atau menjalin komunikasi dengan relasi, salah satunya adalah mereka itu mencari hiburan. Jadi bisa saja kita mengemas konten-konten kita nggak selalu harus serius gitu. Misalnya ruang produktif nggak usah setiap hari ngasih tips, setiap hari ngasih quotes-quotes gitu ya. Kadang juga nggak terlalu ini. Maka kita misalnya sukanya hiburan, karena kita ngapain sih habis capek malam-malam gitu ya nge-scroll tuh pengen ketawa-ketawa gitu ya, pengen hiburan-hiburan gitu. Maka kita hadirkan konten itu. Terus kalau misalnya
ada lagi di survei tersebut adalah mereka itu sekarang itu sosial media menjadi mesin pencarian gitu. Kalau dulu misalnya kita pakai Google gitu, Ya, siapa di sini yang kayak aku mau cari apa, misalnya aku mau cari tempat camping, kayak aku lagi nyari nih sekarang tempat camping di Bandung gitu. Aku tuh nyarinya nggak di Google teman-teman, aku nyarinya di iya, Instagram, aku nyarinya di TikTok. Nah, teman-teman harus memanfaatkan itu gitu. Jadi misalnya kira-kira nih kalau aku ibu produktif nih nyari misalnya menghasilkan cuan dari rumah atau enggak pekerjaan dari rumah kayak gitu. Nah, itu tuh orang tuh nyari di situ. Maka konten kita bisa lahir di situ. Misalnya kayak ruang produktif ibu nih kayak kemarin nih menghadirkan afiliator ya, ilmu tentang ya. afiliator, ilmu tentang apa namanya eh, Membuka bisnis usaha. model. Nah, pengusaha itu bisa juga loh gitu dan nggak perlu tiba-tiba flyer gitu ya, bisa dieksplor lagi misalnya menjawab keresahan dulu kayak rumah tangga apa namanya serasa nggak berdaya dulu, coba kalau aku kerja pasti aku bisa punya penghasilan sendiri. Cuman kamu bisa kok jadi ibu rumah tangga tapi bisa jadi menghasilkan cuan juga, salah satunya menjadi afiliator. Yuk ikuti kelas menjadi afiliator bersama Ruang Produktif Ibu. Di sini kita akan bahas gimana cara bla 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 bla. Jadi eh, apa ya, itu tadi ya jenis-jenis konten, bagaimana kita mengemas konten itu dengan berbagai pilihan konten pilar. Teman-teman sekarang udah banyak banget ya, teman-teman boleh coba chat GPT, boleh coba Gemini, teman-teman mau searching nih, misalnya aku punya akun, niche-ku apa, kira-kira konten pilar aku pengennya hiburan, edukasi, inspirasi, kira-kira seperti apa jenis konten itu, teman-teman bisa kok memakai bantuan chat GPT atau Gemini untuk teman-teman bisa mengeksplor atau punya bayangan gitu. Atau teman-teman boleh nih, habis ini teman-teman pilih 3 akun Instagram yang memiliki niche yang sama gitu misalnya ya. Kalau misalnya aku mau Bu Septi gitu, satu lagi akun lab belajar ibu, misalnya satu lagi Ipedia misalnya. Nah, di sana aku bisa lihat nih konten-konten mereka tuh seperti apa gitu ya, sebagai gambaran teman-teman gitu. Baru nanti teman-teman bisa punya gambaran, oh konten tuh seperti ini, konten tuh seperti ini. Nah, itu banyak sekali sumber ilmu yang bisa teman-teman gunakan ya. Ternyata Iya, bikin konten itu membuat kita jadi jujur, enggak sih? Karena baik video ataupun itu, oh iya benar-benar benar. Iya benar. ya, Nah, betul. ini juga jadi sebenarnya menjadi konten kreator itu ilmunya sebenarnya banyak banget gitu Mbak Uki ya. Karena kita malam Iya, hari ini kita belajar tentang apa namanya kelola waktu gitu ya, untuk memanfaatkan supaya kita juga nggak burn out, supaya kita tetap work life balance gitu ke anak-anak zaman betul. Kalau sekarang. Mbak Amanda Tuh. bisa buat tempat curhatnya emak-emak banget, iya sih. Iya bisa, bahkan Bisa sekarang tuh ya. apa ya, Mm-mm. siapa ya, em, siapa sih, Ibun itu loh, ada juga ya Ya, curhatan ya, emak. ya. Cerita Nah, Ibun. cerita Lucu tuh. Ibun ya, cerita Ibun sebenarnya apa namanya, curhat-curhat emak-emak dan itu relate kan sama kita. Kalau kita bedah kan, kalau misalnya sekilas komedi gitu ya. Tapi ternyata di dalamnya itu walaupun dikemas konten pilarnya komedi, tapi dia itu adalah banyak sebenarnya di situ keresahan-keresahan yang emang kita rasakan Iya, gitu. relate Kita banget nyaman sama nggak kita. nonton? Iya, nyaman kan? Jadi benar banget ada satu kata yang mungkin bisa teman-teman terapkan adalah relate. Jadi kita harus relate sama audiens kita apa. Dan ini semuanya berproses teman-teman, dan banyak sekali sebenarnya ilmu yang bisa kita explore menjadi content creator itu, dan nggak perlu satu postingan kita bagus dulu gitu ya. Kalau dalam dunia penulis, aku pernah dengar bahwa penulis terbaik pun itu akan jelek di tulisan pertama dia. Maka Karya konten kreator pertamanya. Betul. kan jelek juga, nggak apa-apa gitu, dan nggak ada yang larang. Tapi jelek di sini juga harus diperhatikan karena kita bermain di sosial media. Kita udah ada literasi digital, bagaimana kita bertanggung jawab dengan konten yang kita posting. Maka ada bab lain mengenai itu dia, mengenai kita nggak hanya bisa skill editing dan lain-lain, tapi kita harus memiliki kemampuan digital literasi mengenai apa namanya etika atau uh, etik dari si digital literasi itu. Teman-teman bisa pelajari gimana sih etikanya dalam bersosial media. Nah, itu bisa jadi bab lain ya. Mungkin kelas Oke. berikutnya, kelas Asik berikutnya sekali. juga karena literasi digital mungkin yang banyak itu gimana cara editing, gimana cara konten, tapi sebenarnya yang kadang kita khawatirkan lupa adalah etika gitu. Nah, aku pernah menulis artikel juga tentang etika literasi digital ini karena
ini juga penting gitu. Kalau selama ini kita mikir editing, ternyata ada hal lain yang mungkin lupa, itu etika digital. Gimana caranya kita menjadi seorang content creator yang bisa bertanggung jawab dengan apa yang kita posting gitu. Betul. Iya. Gitu Mbak Oki. Wah, terima kasih Teh Karen. Teman-teman, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Ternyata sudah jam 21.12. Saya beri satu kesempatan lagi, mungkin Teh Karen bisa nggih? Teman-teman silakan mau boleh chat atau open mic, silakan. Ya udah ada satu lagi nih Mbak Uki nih. Katanya Nggih. kalau Oh ya, ini niche-nya ada udah Amanda. ada, terus setiap posting pilar kontennya beda-beda, misal hari ini edukasi, besok promosi, nanti mengganggu karakter. Oh, enggak, justru menurut aku itu disarankan memiliki konten pilar berbeda-beda nih, Mbak Manda. Kenapa? Yang pertama ada aspek trial and error. Itu yang pertama ya Mbak Manda ya, trial and error. Kita bisa tahu nih kira-kira eh, konten jenis apa yang disukai. Kalau misalnya udah besar ya kayak cerita Ibun itu kan dia udah pasti komedi ya, nggak mungkin misalnya tiba-tiba dia serius gitu ya, karena orang-orang juga datang ke dia untuk eh, hiburan gitu Mendapatkan hiburan. gitu ya. Tapi kalau kita yang masih belajar dan berkembang itu sebenarnya memiliki konten pilar berbeda itu nggak apa-apa. Justru aku saranin banget supaya teman-teman tahu kira-kira yang mana nih. Tapi kuncinya adalah ada selalu benang merah, niche-nya itu nggak hilang gitu. Nggak tiba-tiba misalnya eh, ya yang kita fokus pada eh, sebenarnya kalau campur tapi kita akalin gimana benang merah itu sebenarnya masih bisa sih. Tapi kalau yang beda-beda kayak gini konten keluar justru aku saranin nih Mbak Manda. Ya. Karakter kita sebagai konten kreator. Nah, nanti kita akan menemukan karakter sendiri nih. Seiring berjalannya waktu, kita akan tahu audiens kita sukanya yang mana, kita nyaman yang mana, nanti boleh itu yang di maintain terus-menerus gitu. Tapi untuk di awal-awal, konten pilar beda itu nggak apa-apa. Aduh, ini ada satu lagi Oke, nih. satu lagi ya Teh. Tipsnya dong Gimana Teh, biar... biar selalu konsisten. Wah, ini Ah, konsisten tuh PR semua benar. dari kita kayaknya ya. Benar, ya nggak cuma konten kreator aja kayaknya semuanya gitu. Kalau aku sih ada dua nih, Teh Bilkis. Yang pertama adalah pasang target itu jangan yang muluk-muluk gitu. Karena kadang kita itu eh, konsistensi itu kan sebenarnya variabelnya itu kita yang menentukan Teh gitu. Jadi misalnya aku harus konsisten posting seminggu, sehari, setiap hari gitu. Nah itu kan kita yang menentukan. Maka kita harus menentukan targetnya itu jangan muluk-muluk gitu. Sesuai apa yang akan kita hadapi dan yang kita usahakan dan kita bisa gitu. Jadi konsisten itu nggak perlu muluk-muluk gitu. Yang itu pertama. Jadi tentukan target konsistensi itu sesuai yang kita mampu. Nah, yang kedua untuk menjaga konsisten itu adalah kita berkumpul dengan teman-teman yang bisa menjaga karena kita tahu ya, kita tuh kayaknya kalau sendirian tuh emang susah gitu. Makanya aku seneng banget di sini ada ruang produktif ibu gitu ya, salah satu komunitas yang bisa nih jadi support system teman-teman gitu. Jadi setelah dari sini nanti kan ada challenge ya. Kalau teman-teman posting, nah teman-teman yang lain gitu. Kenapa aku suka apa ya dalam satu kelas tuh aku selalu bilang kita tuh saling support temennya gitu. Kalau teman-teman udah posting challenge-nya, nanti boleh aku masuk ke WA grupnya juga nih, mungkin Mbak Nike nanti posting di situ challenge-nya kontennya nah kita rame-rame support gitu teman-teman sama nggak kalau misalnya posting gitu ya terus kita kan biasanya nungguin gitu kayak aduh ada yang komen gak ya gitu ada yang like gak Ya, tiba-tiba benar banget. mbak iya tiba-tiba mbak Bibah gitu langsung tik mbak Bibah nggak like gitu mbak Bibah komen gitu ya mbak Septiana tiba-tiba nge-share gitu ya Teh Tika komen itu rasanya gimana sih teman-teman senang apa enggak senang Senang kan gitu ya banget. senang banget. Maka selain tadi yang pertama kita harus tetapkan konsisten, teman-teman di sini saling dukung teman-teman ya gitu. Aku sering sering banget komen dan lain itu sebenarnya bentuk dukungan karena aku tahu di like aja sebagai content creator tuh seneng ya minta ampun. Jadi itu ya kita woman support woman gitu ya di content creator ini kita support teman-teman kita gitu. Kalau kita udah seneng, ih seneng gitu ya nanti kita akan terus berkembang, berkembang, berkembang. Jadi teman-teman boleh cari komunitasnya di mana aja ya di ruang produktif ibu di banyak sekali sekarang bisa dipilih ya itu dan teman-teman bisa menggunakan itu sebagai penguat gitu, supaya teman-teman konsisten gitu. Iya.
Boleh nanti Terima dilanjut di kasih. WA grup ya, Mbak Uki ya, kalau Iya, ada nanti kita ya. undang Teh Karin di WA grup kita. Mau Nanti banget. kita share juga template sama challenge-nya yang malam hari ini. Ada yang tanggal 29, ada yang tanggal 7 September deadline-nya. Nanti akan kita share lagi di WA grup. Baik teman-teman, sudah jam 9 lebih. Mungkin untuk sementara kayaknya masih banyak yang ingin diuraikan lagi, ingin ditanyakan lagi ke Teh Karin, nanti kita lanjutkan di WA Group. Sebelum saya akhiri mungkin kita foto bareng ya. Boleh. Teman-teman boleh open kamera, kita foto bareng. Kapan lagi foto bersebelahan sama Teh Karin nih? Aduh. Tapi kayaknya kayak kopi susu deh kalau saya dengar sama Teh Karin. Saya kopinya. Enggak, ini karena ini lampu. Bantuan lampu Oke. ini, Mbak Uki. Mbak Nika bisa dibantu untuk memberi aba-aba untuk foto bareng. Hai Mbak Ina. Mbak Ina kamu di mana domisilinya? Ih, Mbak Ina kok kayak ini, kayak anak SMA ya ampun. Imut banget ya. Mudah banget. Oke, Mbak Nika, Oke, nggak open, apa-apa yang oke. open mic dulu Mbak Nika. Saya dengar aba-abanya. Saya tak pose. Ya, teman-teman. Masya Allah. Sudah, Mbak Nika? Aku bantu bisa? Oh, boleh. Silahkan, Teh Karin. Boleh ya? Oke, Oke. teman-teman boleh. Mbak Nika sudah siap, kita akan foto bersama ya. Yang pertama, ruang produktif itu punya gaya nggak? Punya gaya nggak? Nggak Nggak ada. ada. Belum Nggak ada, ya diciptakan. udah berarti gaya masing-masing. Kita gaya masing-masing dulu ya. Oke. Ibun mau off on cam nggak nih? Biasanya Ibun, Mbak Sukma, lah, ini teman-teman aku semua nih, mereka udah keren-keren Oh, kontennya, nanti kesukaan nih kita Teh Karin. bisa belajar juga. Oke, siap ya, aku foto ya. 1, 2, 3. Asik, dikasih lope-lope sama Mbak Gemma. Makasih, Mbak Biba. Tapi ini Mbak Nikanya tadi nggak ikut masuk frame. Mbak Nika masuk dulu, geser Iya. dulu, kita foto lagi. Bentar. Siap. Geser dikit. Ini biar kenang-kenangan ya kita ya. Iya. Aku kirim ke Mbak Nika. Aku Gak lewat apa-apa. aja deh, Teh. Oh, ya sudah. Ya sudah, berarti sudah Oh, cukup. ini ada nih, Mbak Nika. Udah cukup, aku kirim ke Mbak Nika ya. Oke. Terima kasih Teh Karin. Satu lagi Teh Karin, mungkin ada closing statement untuk tetap menyemangati kita bersemangat lagi untuk membuat konten baik. Silahkan Teh Karin closing statement. Oke, kalau aku ini mengutip dari Bu Septi ya. Jadi kita itu sekarang kan sebagai ibu di sosial media, di ruang digital itu banyak sekali pilihan konten-konten gitu. Kita nggak menutup diri bahwa konten yang nggak baik, bahkan buruk itu mewarnai dunia digital dan itu adalah bisa menjadi makanan anak-anak kita. Maka apa sih yang bisa kita lakukan? Kita bisa berkontribusi untuk mengambil peran menjadi produsen konten-konten yang baik dan bermanfaat. Mungkin di sini sebagai umat Muslim gitu ya, di sini tentu kita mau bermanfaat dan kita meninggalkan jejak-jejak yang mungkin itu bisa menjadi titipan atau tabungan amal untuk kita gitu. Jadi teman-teman silahkan temukan strong why-nya sendiri, maka itu akan memperkuat teman-teman untuk terus berkonsisten di bidang konten kreator. Gitu Mbak Uki. Terima kasih Teh Karin. Semoga konten-konten kita bisa menjadi legacy yang baik untuk anak dan generasi penerus. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Maksudnya workshop selanjutnya, karena ini adalah sesi penutup dari workshop Perempuan Merdeka Berdaya dari Rumah. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mbak Uki, keren Terima kasih sekali. Teh Karin, terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi Mbak di WA Dina, Group ya. Mbak Ina, Mbak Suci.